Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin mempresentasikan hasil proposal program mahasiswa wirausaha yang berjudul Ecos Air, Essential Oil berbasis ekoenzim sebagai peluang usaha mahasiswa, yang diusulkan oleh Ari Safitri dengan NPM 040 dan saya sendiri, Laila Maratus Soleha dengan NPM 043. Latar belakangnya, dalam limbah rumah tangga terdapat sampah seperti sisa makanan termasuk sayuran dan buah-buahan menurut Hartono tahun 2008. Menurut The Economist pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penghasil sampah sisa makanan terbesar di dunia dengan pembuangan pangan sekitar 300 kg per tahun. Limbah rumah tangga berlebih dapat membahayakan kualitas air, pencemaran bau, dan dapat menimbulkan penyakit jika tidak terurai dengan baik. Salah satu cara untuk menanggulangi limbah rumah tangga, khususnya sisa sayuran dan buah-buahan, adalah dengan membuat ekoenzim. Ekoenzim merupakan hasil fermentasi dari campuran gula, sisa buah atau sayuran organik, dan air. Hasil dari fermentasi ini menghasilkan cairan dengan kandungan anaerob yang dapat membunuh patogen. Cairan ini memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat menjadi disinfektan, cairan pembersih rumah, bahkan menyembuhkan luka hingga menjadi cairan pembersih tubuh. Pembuatan ekoenzim dari limbah organik kulit buah dan sisa sayur kian populer dan banyak dikembangkan karena sangat praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan menurut Kumari tahun 2017. Pemanfaatan kulit buah menjadi ekoenzim merupakan evolusi sains melalui fermentasi anaerob yang sangat menguntungkan. Limbah kulit buah yang difermentasikan dengan gula dan air menghasilkan ekoenzim yang kaya manfaat secara medis. Selain itu, ekoenzim juga dapat dimanfaatkan sebagai pembersih ramah lingkungan, aromaterapi, penurunan kadar toksik lingkungan, agrikultur, dan ragam manfaat lainnya. Rumusan masalah, kami ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, bagaimana cara memberi pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, bagaimana menyalurkan wawasan kepada masyarakat. Yang keempat, bagaimana mempraktikkan konsep kewirausahaan. Nah, di sini ada tujuan, luaran, dan manfaatnya. Yang pertama ada tujuannya, ada menciptakan lapangan kerja, memberi pelayanan pada masyarakat, memberi wawasan kepada masyarakat pemanfaatan sayur sisa, mempraktikkan konsep. Nah, di sini ada luaran yang diharapkan, yaitu produk ekoenzim berupa parfum pengharum ruangan dan peluang dan pembelajaran baru bagi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Manfaatnya dapat terciptanya lapangan kerja baru, mengurangi limbah sayuran yang ada di masyarakat, dan melatih dan memberi pengalaman bagi mahasiswa bidang kewirausahaan. Nah, di sini ada gambaran umum rencana usaha. Nah, di Kabupaten Magelang itu kan banyak sekali ya perdagangan buah dan sayuran. Nah, mereka itu bingung jika buah dan sayuran yang tidak terjual akan dibuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya berpikiran untuk memanfaatkan limbah buah tersebut menjadi sebuah kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Dengan itu, saya memiliki visi, yaitu menciptakan masyarakat yang memanfaatkan limbah buah, sayur, dan rempah-rempah yang ada di sekitar lingkungan untuk dimanfaatkan sebagai pengharum ruangan dalam rumah. Produk berupa cairan pengharum yang dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, produsen itu perlu memperhatikan kerjasama antar individu, budaya kerja yang cerdas, dan proses pemasaran produk yang baik. Nah, untuk mengawali kegiatan produksi ekoenzim, saya memperhatikan aspek sumber daya sebagai pendukung bahan baku produksi. Pertama, saya akan mengunjungi toko buah dan sayuran yang merupakan toko buah terbesar di Desa Salam Kanci. Kemudian saya akan melakukan komunikasi dengan Bapak Agung, pemilik toko buah dan sayuran, untuk mengambil buah dan sayuran yang sudah tidak layak dijual. Nah, kedua, limbah sayuran dan buah tersebut sudah saya kumpulkan, akan saya bawa ke rumah produksi dan diproses menjadi ekoenzim. Proses produksi ini dilaksanakan secara offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Nama usaha yang saya pilih yaitu Ecos Air, Essential Oil berbasis ekoenzim sebagai peluang usaha mahasiswa, di mana desain dari produk kami menggunakan kemasan botol sirup yang berlogo Ecos Air yang menarik, agar semua masyarakat penasaran dengan produk yang saya buat. Selanjutnya, pemasaran Ecos Air akan dilakukan secara online dan offline dengan dibantu promosi di media sosial.
Nah, di sini ada analisis produk atau keunggulan. Yang pertama mengacu pada metode ilmiah dan dasar penelitian. Yang kedua ada mudah diproduksi dan ramah lingkungan. Yang ketiga penggunaan produk ECOS Air sangat mudah dan praktis. Yang keempat membunuh bakteri, kuman dan bau di ruangan. Nah, di sini ada pun analisis dalam pemasaran. Yang pertama ada strengths, yaitu produk berguna sebagai cairan pengharum ruangan, bahan baku yang mudah diperoleh. Terus ada weakness atau kelemahannya, yaitu waktu produksi yang sangat lama. Ada traits, banyaknya jenis cairan pengharum dengan berbagai jenis merek yang dijual di pasaran. Yang kedua ada beragamnya harga pengharum mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang ketiga ada tingkat kepercayaan konsumen terhadap kemampuan inovasi produk. Nah, di sini ada opportunities, memperkenalkan produk dengan bahan baku yang ramah lingkungan atau limbah organik, inovasi produk cairan ekoenzim yang memanfaatkan limbah buah, sayur dan yang ada di pasaran, adanya media elektronik yang mempermudah untuk melakukan proses pemasaran dan promosi. Nah, di sini ada analisis pendapatan dan keuangannya. Di sini ada BEP, break even point, harga ekoenzimnya itu 10.000, terus BEP volume produksi dengan cara menghitung total biaya dibagi harga, yaitu semuanya total biayanya 2.220.000 dibagi harga ekoenzim yaitu 10.000, jadinya 222. Jadi untuk bisa mencapai BEP harus mencapai 222 kemasan. BEP harga produksi, total biaya dibagi volume produksi. Total biaya semuanya kan tadi 2.220.000 dibagi 300. Nah, sama dengan 7.400. Jadi pada tingkat harga 8.000 usaha ini berada pada titik impuls. Nah, di sini ada C ratio BEP harga produksi, yaitu menghasilkan 1,351. Nah, di sini ada return on investment, yaitu caranya menghitungnya itu keuntungan dibagi total biaya. Nah, keuntungannya tadi 800.000 dibagi total biaya semuanya 2.220.000 dikali 100%. Jadinya itu 36,03%. Di sini ada pun rasio keuntungan terhadap pendapatan, pengembalian modal itu dihitung dengan menggunakan keuntungan dibagi pendapatan total menghasilkan 26,67%. Bisa disimak ya, teman-teman. Nah, di sini ada metode pelaksanaannya. Alur pelaksanaan program, kami pertama-tama menyurvei bahan baku limbah kulit buah dan sayuran. Nah, kedua persiapan tempat, ketiga langsung persiapan alat, selanjutnya persiapan bahan baku, dan selanjutnya pembuatan produk, dan yang terakhir pengemasan dan pemasaran produk. Nah, di sini produksi ECOS Air bertempatan di Desa Salamkanji, Kabupaten Magelang. Ruangan produksi dibersihkan guna untuk mempersiapkan alat dan bahan untuk diproduksi. Dan di sini itu ada persiapan tempat ya. Terus selanjutnya persiapan alat dan bahan baku pembuatan ECOS Air. Nah, material yang kami gunakan ada air, gula merah, sisa buah dan sayur, toples plastik, sendok pengaduk dan pisau. Nah, volumenya bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini ada proses pembuatannya, yaitu mempersiapkan alat dan bahan utama, yaitu kulit buah, gula aren dan air. Terus seluruh bahan difermentasi selama 3 bulan. Selanjutnya mencampurkan ekoenzim dengan essential oil. Terus pengemasan produk, terus hasil produk ECOS Air. Nah, pengemasan produk dan pelabelan. Nah, Usaha ini memperhatikan pengemasan dalam bentuk kemasan botol dengan berbagai jenis ukuran yang bisa melindungi produk dengan tahan lama, serta melabeli sebagai pengenal produk yang dibuat. Nah, pemasaran produk kita ada 5, yaitu produk, price, tempat, promosi, dan peluang pasar. Produk ECOS Air merupakan cairan pengharum yang mengandung enzim melalui proses fermentasi adiabatik. Terus price harganya itu untuk ECOS Air dijual dengan harga 10.000. Biaya ini sangat terjangkau jika dijual di kalangan masyarakat. Terus ada place tempat ya. Selama proses pemasaran, produk ECOS Air akan dipasarkan di daerah Kecamatan Salamkanci, Kabupaten Magelang. Di sini ada promosi juga. Kami mempromosikan dengan cara melalui media sosial bagi Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain. Terus analisis persaingan dan peluang pasar. Persaingan untuk produk cairan pembersih pengharum ini memang sudah banyak dijual, namun tidak berasal dari bahan alami, kebanyakan adalah dari kandungan kimia.
Nah, di sini ada biaya dan jadwal kegiatannya, rencana anggaran. Kita ada 3 ya, biaya peralatan, biaya bahan, dan biaya lain-lain. Terus jadwal kegiatannya ada persiapan, ada pelaksanaan, ada revisi, dan penyusunan akhir laporan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.